Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 6 Februari 2022, hari Minggu biasa kelima. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini merupakan suatu proses terus-menerus menuju kebaikan dan kesempurnaan yang semakin berkenan di hati Tuhan dan sesama. Karena itu diperlukan keterbukaan sikap untuk selalu mau dibentuk, mau belajar, dan siap sedia untuk diperbarui menuju transformasi hidup. Pribadi yang rendah hati akan mampu memasuki transformasi hidup karena kesiapsediaannya dibentuk dan diperbarui. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini, kita memperoleh inspirasi lewat pengalaman Petrus dan teman-teman sepanggilan sebagai nelayan. Meskipun mereka sudah sangat ahli dan berkompeten dalam pekerjaannya sebagai nelayan, mereka mau mendengarkan nasihat dan perintah Yesus. Hari itu, Rasul Petrus yang ahli dalam menangkap ikan, sepanjang malam tidak menangkap apa-apa. Ketika Yesus datang dan memberi petunjuk agar Petrus mengarahkan perahunya bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu menebarkan jala di situ, Petrus dengan rendah hati mau dan dengan tulus melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, disinilah letak kerendahan hati Petrus. Dia mau mendengarkan dan mau menerima nasihat
justru pada dunia dan hal yang menjadi keahliannya. Petrus tidak arogan. Dia ingin dan mau belajar terus-menerus agar semakin hari semakin mampu menemukan makna hidup ini secara lebih mendalam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengakuan diri kita dengan rendah hati sebagai pribadi yang lemah, rapuh, dan jauh dari sempurna adalah awal yang baik dan unsur mendasar untuk menuju pribadi yang berkualitas dan mendalam. Orang yang mau belajar dan mau dibentuk adalah pribadi yang sanggup merefleksikan setiap pengalaman hidupnya sebagai jalan menuju kedewasaan dan kematangan hidup. Inilah hidup yang berkualitas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah hidup yang penuh makna itu. Ketika kita sudah sampai pada kesadaran ini, maka kita akan mampu memandang hidup dan dunia ini secara kontemplatif, yaitu melihat bahwa semua pengalaman hidupnya dengan kacamata iman dan menyadari peranan Tuhan dalam setiap derap langkah pendewasaan dan penyempurnaan hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dan beberapa murid yang lain setelah mengalami penyadaran dan pencerahan dari Yesus dengan lantang dan langkah pasti meninggalkan segala sesuatu yang ada pada mereka secara lebih mendalam, segala kelekatan dan keterikatan duniawi mereka, dan hidup sepenuhnya bagi Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun yang setiap hari ingin lebih dekat mengikuti Yesus mesti lebih berani dan tegas meninggalkan segala paham, ide-ide, fanatisme, dan konsep-konsep tertentu yang terlalu melekat dalam diri kita yang selama ini membuat kita terjerat dalam kedangkalan hidup. Mari kita meninggalkan semuanya itu dan siap dibentuk dan dibarui oleh cara pandang dan semangat hidup Yesus menuju hidup yang lebih mendalam dan berkualitas. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semua saja yang mengalami dekat dengan Dikau menyatakan bahwa Engkau kudus dan bahwa alam semesta ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami mohon agar mereka yang Kau panggil untuk berkarya demi nama-Mu tetap percaya penuh akan sabda-Mu dan bangga karena menjadi murid-murid-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.